Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, berkecukupan dalam segala sesuatu. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15 dan di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita pelajari firman Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Alkitab bukan hanya sekedar berjanji memberikan kecukupan, tetapi Alkitab juga berjanji bahwa kita akan hidup dengan berkecukupan dalam segala sesuatu. Ada banyak orang yang secara materi berkecukupan, tetapi rumah tangganya tidak bahagia. Ada orang yang secara materi berkecukupan dan hidup dalam kelimpahan, tetapi ternyata dia harus menghadapi berbagai macam sakit penyakit, masalah yang bertubi-tubi dan tidak ada hentinya. Ini yang dimaksud janji Tuhan kepada kita, bukan sekedar kita berkecukupan atau berkelimpahan, tetapi berkecukupan dalam hal ini meliputi apa saja dalam hidup kita, yaitu berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus sedang mau menggambarkan kepada kita tentang janji Tuhan buat kita semua, bahwa jika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup dengan berkecukupan bahkan dalam segala sesuatu. Jadi apa artinya kita hidup berkecukupan dalam segala sesuatu? Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, artinya yang pertama, kita memiliki kekuatan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Berkecukupan dalam segala sesuatu bukan berarti kita tidak ada masalah, tetapi orang yang bisa bersyukur dalam segala hal adalah orang yang hidupnya cukup. Nah, persoalannya seringkali kita harus merasa cukup dulu baru bisa bersyukur. Kalau kita tunggu hidup kita cukup dulu baru bersyukur, maka kita tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Karena kita pasti akan selalu merasa kurang. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu bersyukur, maka kita akan merasa puas. Kita akan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kenapa? Karena kita tahu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan yang kedua, apa artinya berkecukupan dalam segala sesuatu? Yaitu kita bisa selalu melihat hidup ini dari sudut pandang positifnya. Ini yang membuat kita merasa berkecukupan, karena kita melihat masalah hidup, persoalan-persoalan hidup tidak dari sudut negatifnya, tapi dari sudut positifnya. Hidup ini seperti dua sisi mata uang, tergantung dari mana kita mau melihatnya. Nah, persoalannya kenapa seringkali kita juga merasa lemah? Kenapa kita merasa kecewa dan merasa hidup ini berat? Karena kita selalu memandang segala sesuatu hanya dari sudut negatifnya. Dan yang ketiga, kita belajar apa artinya berkecukupan dalam segala sesuatu, yaitu kita memiliki semangat untuk memberkati orang lain. Kalau kita ada semangat untuk memberkati orang lain, maka kita akan punya sesuatu untuk kita berikan. Jadi dengan apa yang ada pada kita bisa memberkati orang lain, dan dengan demikian otomatis Tuhan pasti akan tambahkan lagi apa yang ada pada kita. Tetapi kalau kita egois, kita pelit, dan kita tidak peduli dengan orang lain, maka kekayaan sebanyak apapun itu
tidak akan pernah membuat kita merasa cukup. Dan yang keempat, apa artinya berkecukupan dalam segala sesuatu? Yaitu kita ada kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Allah. Orang-orang yang senantiasa punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, itulah orang yang berkecukupan dalam hidupnya dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa apa yang dunia ini tidak punya, kita punya. Yang kita tidak punya adalah persekutuan yang indah dan manis dengan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan apapun yang saat ini sedang engkau alami, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Seringkali yang terjadi bukan karena masalah kita yang terlalu besar, bukan karena berkat kita yang terlalu kecil, tetapi persoalannya karena kita tidak mengerti janji-janji Tuhan bahwa sebetulnya kita adalah orang-orang yang berkecukupan dalam segala sesuatu. Waktu kita tahu bersyukur, maka hidup kita akan penuh dengan kelimpahan dalam segala sesuatu. Kita akan hidup dalam kemenangan, hidup dalam kepastian dan mujizat yang Tuhan janjikan kepada kita setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hidup di dalam berkecukupan dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjamin hidup kami. Karena kami percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Untuk itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur dalam segala keadaan. Karena Engkau senantiasa menjadi Allah yang setia buat kami dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau senantiasa mencukupi kami, Engkau senantiasa memelihara hidup kami dengan sempurna. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memandang hidup kami dengan sisi yang positif, agar kami tetap memiliki semangat, gairah untuk kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan ajar kami untuk tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat tuntunan firman-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.